Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 10 September, dalam pekan biasa yang ke-23. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat-Mu yang tercurah untuk kami sampai saat ini. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, semoga sabda-Mu yang akan kami renungkan menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini dari Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang Kukatakan? Setiap orang yang datang kepada Aku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, Aku menyatakan dengan siapa ia disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan berisi wejangan Yesus yang penuh inspirasi yang dapat kita gunakan dalam hidup ini sebagai pedoman hidup kita. Salah satu bagian yang saya mau ajak Anda untuk kita renungkan adalah sabda Yesus ini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Saya ingat salah satu pepatah kata Latin yang mengatakan seperti ini. Nemo dat quod non habet. Orang tidak dapat memberi apa yang dia tidak punya. Ini sama dengan sabda Yesus hari ini. Orang baik yang menampilkan kebaikan itu dapat menampilkan tindakan itu karena ia memiliki perbendaharaan hati yang baik. Sebaliknya, orang yang jahat menampilkan banyak tindakan atau perkataan yang tidak baik karena ia memiliki banyak perbendaharaan hati yang jahat. Oleh sebab itu, pertanyaan refleksi yang dapat kita renungkan, saudara-saudara yang terkasih, kira-kira kalau ditanya saat ini, kira-kira mana yang lebih banyak? Hati yang baikkah atau hati yang jahat? Perbendaharaan kebaikan yang baik, yang banyak, atau perbendaharaan kejahatan yang banyak? Tentu saja apa yang kita bisa ukur melalui tindakan kita, terekspresi melalui tutur kata, perbuatan, dan tingkah laku kita. Dan itu mengekspresikan apa yang ada dalam hati kita. Panggilan kita sebagai orang Kristiani sebenarnya adalah panggilan untuk menunjukkan banyak kebaikan. Kenapa demikian? Karena sabda Tuhan, termasuk sabda Tuhan hari ini, ajaran-ajaran Tuhan yang terpelihara dalam gereja, itu mengajarkan banyak hal-hal yang baik yang dapat menjadi sumber perbendaharaan baik yang kita bisa simpan dalam hati. Dengan demikian, kalau kita mengikuti
ajaran-ajaran Tuhan, senantiasa setia pada sabda-sabda Tuhan, saya yakin kita memiliki perbendaharaan hati yang baik dan kemudian kita luapkan melalui tindakan, tutur kata, tingkah laku kita yang baik juga. Kita dipanggil untuk itu. Mari mengisi hati kita dengan banyak kebaikan. Dengan demikian kita bisa mengeluarkan, mengekspresikan kebaikan itu dalam kehidupan kita. Sabda Tuhan sudah memiliki banyak unsur-unsur kebaikan yang bisa kita gunakan untuk mengisi perbendaharaan hati kita dengan banyak kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena sabdamu hari ini mengajarkan kami untuk senantiasa mampu mengisi hati kami dengan banyak ajaran-ajaran kebaikan yang kami timba daripadamu. Dan demikian kami juga mampu untuk membagikan kebaikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bantulah kami ya Tuhan, semoga kami menjadi saksi-saksimu, saksi-saksi kebaikan di tengah dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Antonius Mikael. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.